يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ingkang kula hormati para alim, para ulama, para kiai, para sepuh, para pinisepuh, Bapak Ibu jamaah Tombo Ati ingkang mulya. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala paring kula panjenengan sami saged ngempal dumateng majelis yang insyaallah diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kula panjenengan sami pikantuk nikmat yang teramat besar arupi nikmat iman, nikmat Islam. Mudah-mudahan kedua nikmat ini bisa kita jaga, kita rawat hingga akhir hayat kita nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat ganti salam ka unjuk dumateng Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula panjenengan sami benjang datang hari akhirat pikantuk syafaatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para rawuh ingkang minulya, ingkang badhe kawula kaji inggih menika surat Maryam. Dimulai dari ayat 1 mungkin insyaallah sampai dengan ayat 6 atau 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain shad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Dzikru memberikan penjelasan rahmati rabbika, rahmat Tuhanmu wahai Muhammad, abdahu yang diberikan kepada hambanya, hamba Allah Zakaria yang bernama Nabi Zakaria. Idnada rabbahu, tak kala ia memohon rabbahu kepada Tuhannya, nidaan khafiyya, dengan permohonan suara yang lirih, suara yang tidak keras. Qala Rabbi, berkata Nabi Zakaria, Rabbi wahai Tuhanku, inni sungguh aku wahanal azmu, wahananku lemah, al azmu tulang, minni dariku, sungguh tulangku ini sudah lemah. Wasta'ala ra'su syaiba, wasta'ala niku akhirnya menyala sebenarnya. Ar-ra'su niku kepala, artosipun niku adalah ubannya sudah memenuhi kepalanya, jadi uban ini sudah memenuhi kepalanya. Walam akun bidu'aika rabbi syakiya, dan tidak pernah aku bidu'aika dengan berdoa kepadamu itu rabbi wahai Tuhanku syakiya, kecewa, artinya selalu diijabahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inni sungguh aku khiftul mawaliya, takut al mawaliya, generasi-generasiku, miwaroi yang ada di belakangku. Wa kanat imraati aqira, dan istriku itu sudah aqira, sudah tidak bisa melahirkan lagi. Fahabli min ladunka waliya, maka hadiahkanlah kepadaku, anugerahkanlah untukku, min ladunka dari sisimu, waliya, generasi, seorang generasi penerus. Yarisuni wa yarisu min ali Ya'qubah, yarisuni yang bisa mewariskanku, wa yarisu dan mewarisi min ali dari keluarga Yakub. Waja'alhu rabbi radiyah, dan jadikan ia wahai Tuhanku
engkau ridhoi. Nah niki awal mula pertama kali inggih menika kaf ha ya ain shad. Niki disebut al huruf al muqatta'ah, huruf-huruf yang terputus-putus yang banyak dimulai dalam surat-surat Al-Qur'an. Ada yang satu seperti nun, ada yang dua kasus ini Yasin, Toha, kemudian ada yang tiga Alif Lam Mim, terus ada yang empat, ada yang lima. Kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Nah, itu tidak bisa kita tahu cara membacanya kalau tidak bersifat simai. Sima ini artinya mendengarkan. Karena tulisan misalnya pun alif lam mim, alif lam dan mim. Di ayat yang lainnya umpami kok mboten enten sakalipun, mboten enten harokatipun, niku bisa dibaca alam. Misalkan alam nasroh laka sodrok, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kan sama alif lam dengan mim. Tapi yang ini membacanya alif lam mim, tapi yang satu membacanya alam. Nah, terus itulah pentingnya kenapa kemudian Al-Qur'an itu sifatipun adalah simai. Artosipun melalui proses pendengaran. Rasul dari malaikat Jibril. Tidak bisa kemudian direka-reka. Karena memang periwayatannya begitu. Nah, huruf muqatta'ah ini, huruf-huruf ini la ya'lamuha illallah. Tidak ada yang tahu maknanya, rahasianya kecuali hanya Allah. Maka ulama niki kemudian ada yang berijtihad. Berijtihadnya ngaten, apa arti dari kaf ha ya ain shad? Misalipun menurut pendapatipun di sini beberapa ulama misalkan pun ada Ibnu Abbas. Ada yang mengatakan qala Ibnu Abbas mengatakan radhiyallahu taala anhu bahwa kaf ha ya ain shad innal kafnya itu artinya min kafin. Artinya Allah itu kafin li khalqihi, mencukupkan hambanya. Terus Allah itu mencukupi semua kebutuhan hambanya. Ini kata kafipun. Kalau dia ngenangen nggih memang masuk akal. Yang betul kan Allah mau mencukupi semua kebutuhan jenengan sedanten. Contohipun sangat sederhana sekali. Hari ini kalau panjenengan sami kan bernapas udara niki mengandung oksigen niki wis dicukupi kalih Gusti Allah. Jenengan mboten usah bayar karek menghirup udara niki pun gratis. Umpama niku lho udara niki kok dikapling-kapling kados tanah. Ndahne ngono. Napa jenengan kok tumbas kados dene tenggene rumah sakit oksigen? Sak botol oksigen niku pinten punan? Umpama sak botol 30.000. Dan niku telase misalipun jenengan hitung piyambak mangke teng dalem. Umpama nggih sak sehari niku kita kok menghirup oksigen niki sak tabung gas. Umpama. Lah sak tabung gas niku regane niku misale 20.000. Jenengan pengno mawon sedina niku 20 pengno sak ulan. Pun pinten niku 20.000 ping 30. 500 nggih punan. 600 punan. Terus sakniki pengno sakniki jenengan yuswa pinten? Umpama lagi padahal oksigen niku lah larang malih napa malih pas niwinane Covid-19 niku. Masya Allah. Terus niki contoh sederhana. Maka Allah mencukupkan udara niku sing mengandung oksigen niku mboten dicekel wong. Umpama kok dicekel menungso, wis dieksploitasi, pun didol niku. Lah contoh mawon kados dene nggih panas matahari. Ya alhamdulillah wong sakniki mboten enten sing iso nyekel matahari.
Umpama kok enten sing iso nyekel matahari, dikapling-kapling sinare, bar gawene. Subhanallah, kula panjenengan sami benjing pun kapundhut tasih nggadah putra putu jenengan. Matahari nggih tasih. Semua niku ditundukkan Allah, dicukupkan untuk manusia. Nek enten kok hal-hal sing kurang niku biasane gara-gara menungsone. Rata-rata menungso niku nyun sewu naudzubillah, memang rata-rata manusia niku kan serakah, punya sifat hawa nafsu. Mboten cukupan, mboten krasa cukup. Nggih ngaten niku nggih sifatipun menungso. Wong buktine jenengan teng dalem ngaten niku nggih enek sego, sing digoleki lontong kok. Wis enek on. Nek omah enek iwak pitik sing digoleki ya tempe. Nek omah tempe sing digoleki iwak pitik. Niki menungso ngaten niku mboten enten puase terus. Makanya kenapa kemudian orang disebut oleh Rasulullah orang yang mencukupkan dirinya adalah orang yang kaya. Mergo wis ora butuh napa-napa, wis cukup bagiku, wis cukup. Lalu kemudian haknya. Hak niki menurut Ibnu Abbas artinya wal hak min hadin. Hak niku artosipun Allah lah yang memberikan petunjuk. Hadin, memberi petunjuk. Innallaha yahdi man yasha. Allah memberikan hidayah sekehendaknya. Nah niku enten hidayah namanya hidayah dalalah kali hidayah ma'unah. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi sing jenenge hidayah dalalah. Hidayah dalalah iku kabeh wong iso wis diparingi cara katen niku wis jelas. Misalipun contoh sing nyiptakno matahari ora enek sing ngaku, ora enek sing wani ngaku nyiptakno matahari. Mboten enten ingkang wantun ngomong aku sing nyiptakno matahari. Kan niku petunjuk, dalalah niku petunjuk. Petunjuk lalu kemudian siapa lantas kemudian yang menciptakan matahari? Kan tidak mungkin kalau kemudian tidak diciptakan. Muncul dhewe kan mboten mungkin. Mulane bahasanya Imam Abu Hanifah ketika debat dengan orang yang tidak mengakui adanya Tuhan, niku sangat sederhana sekali. Lah panjenenganipun Imam Abu Hanifah niku nelat jam sakmene debat niku jam sakmenten niku telat. Kan harus melewati nopo sungai, harus melewati sungai. Nah, ketika kemudian sampai kamu itu tidak menepati janjimu jam segini. Jadi Abu Hanifah, saya itu tadi itu ini sebenarnya hanya akal-akalan untuk mematahkan argumen. Lah saya tadi itu nunggu perahu nggak ada perahu. Nah, ternyata kok ada apa? Batang-batang kayu yang kemudian itu bisa menyatu sendiri lalu kemudian menjadi rakit, saya naik kemudian diantarkan. Guyu to wong sing yo ora ngarah ra mungkin iso ngono dhewe. Jarene Abu Hanifah, ya ngono kok semua dunya iki ora mungkin to matahari terbit ke timur dhewe, tenggelam ke barat dhewe. Mesti ana sing ngatur. Ora mungkin ana sing nyiptakno. Iki cara sederhanane ngaten. Terus dan hidayah dalalah niku hidayah di mana kemudian setiap orang kata Syekh Mutawalli Sya'rawi diberikan kemampuan untuk mengetahui ini loh. Sesungguhnya Allah itu ada. Dan itu namanya hidayah dalalah. Nah kalau dia mau menerima hidayah dalalah itu, maka kemudian ditambahkan namanya hidayah ma'unah. Jadi bantuan dari Allah. Semakin kemudian kita bertambah pengetahuan, semakin mendapatkan hidayah dari Allah, semakin lama semakin kuat. Niku Allah menjadi pemberi hidayah. Lalu kemudian niki kaf ha ya. Yaipun itu diartikan yaduhu fauqa aidihim. Tangannya Allah di atas tangan mereka. Yadullahi fauqa aidihim. Artosipun nek tangan-tangan panjenengan, tangan itu tidak kita artikan ampun diartikan tangan kados dene tangane kula panjenengan. Allah punya tangan, tapi maksud tangannya tidak sama dengan tangan kita ini. Ini hanya memudahkan kita untuk memahami. Terus misalipun
yang memberi rezeki seakan-akan tuh dari tangan ke tangan. Tapi sesungguhnya yang memberi semuanya itu adalah Allah. Karena di atas semua tangan-tangan itu kan aslinya kan rezeki ini kan cuma pindah sak mawon toh. Saking sak kula teng sak jenengan atau sak jenengan teng bakul teng sak ini kan ngaten mawon. Mek pindah sak. Rezeki ini kan aslinya pindah sak. Mengenen sak sing luwih gedhe enten sing sempit ngaten mawon. Biasanya nek gedhe itu ngaten niku sake yo rawan nek ceblok. Biasanya nggih metune akeh. Mulane tiyang niku rezekine cilik nggih kadang-kadang ya kebutuhane nggih ra patek akeh. Wong nek rezekine akeh biasanya kebutuhane nggih akeh. Nggih. Lah sakniki napa BBM naik misalnya. Kan butuh saiki mobil kanca kula. Mobil niku kan asline mobil apik. Ditukokno BBM sing solar biasa niku. Jebol filtere. Tek 800.000 jere jebol filter kula. Wong bensine ki ora bensin yang biasa kok mbok tukokno. Lah kok pengen penak ngono. Ini contoh mawon sederhana. Nggih kebutuhane kathah wong kedah piyambake kedah tenggene bengkel, servis per kilometer berapa tahun. Nek gak duwe mobil, nggih mboten ngetokno dhuwit kangge servis. Niku contoh sederhana. Nah niki dan itu pindah dari saku ke saku yang lainnya, tapi sesungguhnya itu di atas itu Allah yang kemudian mengatur semua itu. Maka yadullahi fauqa aydihim yadahu fauqa aydihim. Alimun bihim. Ain ini alim. Allah itu maha mengetahui atas segala sesuatunya. Leres. Kemudian shotnya shadikun fi wa'dihi. Allah tidak akan mungkin untuk mengingkari janjinya. Shadik benar-benar hak. Shadikun li wa'dihi. Terus inna wa'dallahi hakun. Kayak nyun sewu ngaten sederhana. Janjine Allah niku mboten mungkin bleset. Nek janjine menungso niku saged meleset. Misalnya kula winginane WA ning ngene kanca. Jam 2 aku insyaallah teko kono. Janji jam 2. Dilalah badhe berangkat, mobile gembos. Akhirnya perenggosan kula ganti ban mobil. Dukiri kok jam 3:30. Dukiri kok jam 3:30. Mboten saged. Makanya kalau dalam bahasanya Al-Qur'an wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Jangan sampai kamu mengatakan saya besok akan melakukan itu kecuali illa yasha Allah, kecuali atas kehendak Allah. Mulane kula panjenengan sami selalu mengatakan insya Allah. Semua atas kehendakipun Gusti Allah. Cuma tiang niku nyun sewu niku kula bulan baleni. Jangan menggunakan kata insya Allah untuk mengelabui. Zaman biyen niku insya Allah ki maksudnya insya Allah ya nek ora teko pokoke ora usah teko nek insya Allah. Ora teko maksudnya tapi ngomong insya Allah. Lah nek teng ngene wong Mesir mboten. Kula numpak mobil ngaten niku, apa menggok ngarep niku lho karek-karek pirang meter niku sebelah kanan. Insya Allah. Jadi insya Allah ki 90%, 99%. Kiri. Insya Allah. Ngono deh. Nah orang kita ya, wes sesuk teko ora? Insya Allah. Insya Allah maksudnya menutupi ya, ora usah teko, ora usah rasun. Amun keliru makna insya Allah niku. Jadi semua yang menghendaki Allah, kalau manusia itu dibatasi oleh ruang dan waktu. Tapi kalau Gusti Allah mboten. Allah niku melaksanakan janjinya. Kalau di dunia ini kemudian panjenengan ngraosaken kok janjine Gusti Allah ya kok urung tak rasakno. Tapi yakinkan bahwa semua janji Allah itu pasti akan dipenuhi. Innallaha la yukhliful mi'ad, besok di hari akhirat kelak. Maka kata Ibnu Abbas, kaf ha ya ain shad niku didamel donga. Maka sampai beliau mengatakan itu ismun min asma'illah. Jadi kaf ha ya ain shad itu adalah satu nama dari nama-nama Allah.
Maka kalau kemudian berdoa itu bisa menggunakan kata kaf ha ya ain shad. Ya kaf ha ya ain shad ighfirli katanya gitu. Wahai kaf ha ya ain shad, ampunilah aku. Tapi mboten niki mboten ma'ruf ya, mboten masyhur lah. Mboten biasa. Mboten biasa, tapi dilakukan oleh para sahabat. Donga niku ngagem kaf ha ya ain shad. Ya kaf ha ya ain shad. Ighfirli, ampuni aku. Ini unik memang ya. Nah, dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Nah, zikir niku punya makna yang banyak sekali. Ada yang bermakna mengingatkan, kayak zikir, kayak kados zikir lisan. Fadhkuruni adzkurkum. Tapi zikrun itu juga bisa berarti Al-Qur'an. Ya, zikrun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Niku artosipun ya Al-Qur'an. Tapi juga bisa berarti informasi. Informasi atau pemberitahuan. Nah, yang dimaksud di sini itu adalah informasi atau pemberitahuan. Pemberitahuan terkait napa? Rahmati rabbika abdahu Zakaria. Pemberitahuan kepada Nabi Muhammad rahmatnya Allah Rabbika wahai Muhammad kepada hambanya yang bernama Zakaria. Terus Nabi Muhammad itu diberitahu atas rahmat yang diberikan kepada hambanya yang bernama Zakaria. Jadi ini tingkatan yang tinggi sekali. Tetapi Nabi Muhammad itu juga mendapatkan rahmat yang lebih umum lagi. Kalau ini kan Allah memberi langsung kepada Nabi Zakaria. Nanti akan kita ceritakan di sini. Rahmatnya apa sih gitu? Rahmatnya yang kok sampai disebutkan kepada Nabi Muhammad disuruh melihat diberitahu oleh Allah niku apa? Nah, kalau Nabi Muhammad kan jelas wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Niku yang membedakan. Kalau rahmatnya nabi-nabi mungkin bisa untuk diri sendiri. Tapi kalau rahmatipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku untuk seluruh makhluknya. Mulai Kanjeng Nabi niku enggak ada sifat jenenge sifat rahmahnya di dalam diri Kanjeng Nabi. Tiyangipun subhanallah piantunipun Kanjeng Nabi niku lemah lembut saestu. Mulane nek teng kene beberapa waktu lalu nek dalam cerita akan teng jenengan niku subhanallah Kanjeng Nabi niku gampang terketuk. Enten tiang yang masuk dalam majelis dari kebanyakan suku Mudhor kok nyun sewu gak nganggo sandal, cara ngaten nyeker. Terus kemudian pakaiannya niku caranya compang-camping. Dilihat dari wajahnya itu terlihat kemiskinannya, kefakirannya. Niku langsung berubah wajahipun Kanjeng Nabi. Berubah ya itu. Wajahipun Kanjeng Nabi langsung berubah sedih. Masuk rumah lalu kemudian kemudian Bilal untuk adzan. Setelah adzan iqamah kemudian beliau kemudian khutbah. Salah satu yang disitir ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Baru kemudian Kanjeng Nabi menceritakan ada orang yang bersedekah dengan dinarnya, artinya harta emasnya ya. Dinar itu kan harta yang dari emas. Ada yang dengan dirhamnya, perak artosipun. Ada yang orang itu bersedekah dengan pakaiannya. Ada orang yang bersedekah itu walaupun dengan setengah kurma. Ngerti kados ngaten iki? Langsung enten sahabat dari Ansor nggawa sak surah, sak gantang kurma niku mboten nyukup tangane. Lah dilalah, ternyata melihat seperti ini diikuti oleh orang yang lainnya sampai dalam hadis itu kaum ini wong-wong nggawa bala bantuan niku wis mulai teko panganan klambi niku kaya dene dua bukit. Disitulah Kanjeng Nabi kemudian wajahnya yang tadinya sedih berubah ya tahalal. Bahasanya Jarir bin Abdullah itu ya tahalal. Suweneng sumringah berbinar-binar seperti emas. Lalu beliau mengatakan man sanna fil islami sunnatan hasanatan falau ajruha wa ajru man amila biha wala yanqus min ajrihi syai'un. Sapa wonge kok
bisa menjadi inspirasi kebaikan bagi orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala. Wong kok nglakoni iki mergo terinspirasi. Aku wong kok apik nglakoni kaya ngono, terus kemudian dia melakukan. Wong sing pertama nglakoni iku nggih pikantuk pahala dari orang ini. Dari orang yang mengikuti panjenengan, kok jenengan melakukan kebaikan lalu kemudian diikuti oleh orang lain menjadi inspirasi. Itu mendapatkan pahala jenengan mboten berkurang malah entuk tambahan. Amal winane kula niku ditakoki kalih tiyang, kalih kanca kula. Saking Semarang niku nelpon kula. Nelpon PME. Hukume wong ngupload status pas umroh ki piye jare? Lah emang enak apa aku ngono? Ora kok aku tak delok ki kok. Dia tuh menulis gini, yang saya bisa sampai sini itu karena yang memampukan adalah Allah. Lah kan ya apik ta kono. Lah nek sing didelok wong sing pengen umroh, kan ya ora iso umroh ya ngenes deh. Tak jawab ini. Lho wong upload status babagan umroh ki hukume mubah. Boleh-boleh saja. Tergantung niate to ngono. Ya tergantung niatnya. Lah kalau dia niatnya itu supaya orang lain terinspirasi terus dia iso berangkat umroh, dia bisa membawa inspirasi orang lain berbuat umroh, kan yo apik. Man sana fil islami sunatan hasanatan. Tapi nek aku gak kuat, saya bilang gitu. Nek aku secara pribadi, kalau ngaten, aku secara pribadi gak kuat soalnya ngresiki hati ki angel ram. Gue dadah aku upload status ki niatku pamer, tambah soro aku ngono. Wis ado-ado teko Mekah, bayare larang, engko pahalaku ilang. Kan digambarkan tenggene Al-Qur'an niku kan kaya dene watu sing ketutup tanah. Pahala niku tanahipun. Terus udan deres. Udan deres niku artine watune dados kinclong. Artine pahala niku ilang. Lah nek tiang-tiang sanes kula nek wong liya kan mbok menawa iso njaga atine. Dadi yo kene sing husnudzon wae lah aku ngono. Kita husnudzon saja, nek aku ora kuat aku ngono. Aku gak kuat. Dadi yo hukume mubah kula ngaten. Luwih apik upload status umroh iki timbang upload lagi mangan-mangan mbek koncone terus ngomong monggo ngono ki tambah luwih parah aku ngono. Sing dimangga nopo aku ngono. Ada ngomong saiki rituale tiyang sakniki kan sadurunge dipangan difoto riyen. Kan gitu, urung donga kan foto riyen crek. Terus diupload status ngono. Bayangno kula ngono, umpama kuwi lho lagi mangan sambel pencit karo ikan bakar. Lah sing delok kuwi wong meteng, gak yo ngerasa luwih nelongso. Kula guyone ngono. Lah terus aslinipun nono sewu, aslinipun niku mubah, hal-hal yang boleh-boleh saja, tidak ada dosanya. Wong kabeh ini tergantung niatipun kok. Niatnya nek apik ya insyaallah dadi apik. Lah sing kula kalau secara pribadi yang perlu kita bersihkan ya diri kita. Nek lihat wong upload status kayak ngono ya kita bersihkan. Mbok menawa niate ngene apik. Mbok menawa niate ngene. Yang kita bersihkan yang kita melihat. Lah kadang-kadang wong kan nggih angel. Upload status kaji terus kuwi ibadahe kapan? Nek sing ngomong ngono. Ambek dino upload enak. Ya kan ora ero awakmu ibadahe kapan ngono. Ya sewu. Kalau saya melihatnya yang positif aja lah. Ya sering ngresiki atine piyambak. Kan saya nggak bisa melihat niatnya orang masing-masing. Nah niki winginane kanca kula telepon niku tangkut babakan niku. Nah, orang yang bisa memberikan inspirasi niku saya. Makanya nyon sewu. Dalam bahasa sangat sederhana itu jangan pernah lelah menjadi pelopor kebaikan. Wong jadi pelopor kebaikan itu subhanallah pahalani pun mengalir terus niku. Nah menjadi pelopor kebaikan itu nyon sewu tidak mesti kemudian harus yang besar. Nyon sewu jenengan tindak pengawasan. Terus dilihat orang, niku mboten usah dakwah ngomong, ayo pengajian. Niku sesungguhnya sudah sadar atau tidak itu namanya lisanul hal. Mengajak tapi dalam kondisi tidak usah berbicara. Kok dilalah kok panjenenganku dieloki wong pengajian aku kok suwe ya gak tau pengajian kok
ngikut gara-gara jenengan itu napa melihat jenengan, maka pahala yang jenengan tidak hilang. Orang yang mengikuti ini menjenengan pikantuk pahala orang yang mengikuti itu. Jadi kadang dakwah niku mboten usah kemudian harus berbicara. Soale wong iki dinasehati, kadang-kadang niku responnya luwih nyakitkan dibandingkan sendiri kalau mau dinasehati ke wong loro kok. Wong rata-rata niku responnya angel napa malih nyun sewu. Napa malih nasehati kok wong sing paling cedhak. Bojo nasihati bojo ora ngarah dindel. Ngalah wong lanang nasihati wong wedok ora ngarah dindel kok, Pak. Gumun lho kan. Ngono jenengan nasihati kaya soal ora serah eleke kabeh kok. Malah nyuwun wong sing teko adoh kan rata-rata ngeten. Hati ampun usah ngomong, malah nih. Dadi contoh mawon, contoh mawon. Niku sudah bagian dari sebuah dakwah. Ya. Tapi sebaliknya hadis itu waman sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha. Dan juga tidak berkurang sapa sing kok pelopor keburukan. Iki basa ekstreme jadi nek enten istilah sedekah jariyah yang terus mengalir. Niki jenenge keburukan jari-jari dosa jariyah jadi. Koyok dene niku lho Pak napa jenenge bisnis MLM. Turun temurun ngono. Lah pripun wong kok dadi pelopor keburukan, misalipun yon sewu naudzubillah. Naudzubillah. Kok buka apa? Kope online. Judi online misalnya. Dadi wele kope online ki dan ternyata menghasilkan hasil yang banyak. Lha ngono iki piye carane? Ya kaya ngene iki carane ngono. Kok ditiru. Aku ya tak bukae ngeten. Maka dia mendapatkan dosa orang yang menirunya dari keburukan itu. Makanya naudzubillah tsumma naudzubillah. Wong kok memperlihatkan pelopor keburukan kok diikuti oleh orang lain keburukan itu. Maka naudzubillah, maka dia juga dosanya akan mengalir juga. Sampai orang tersebut tidak lagi melakukan hal yang buruk itu. Nah ini gambaranipun ya. Kalau lanjutakan, maka dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Hambanya yang bernama Nabi Zakaria. Dan Nabi Zakaria niku subhanallah, beliau itu profesinya tukang kayu, Bu. Najjar. Terus senawasa nabi, beliau niku nggih enggak ada profesi. Kalau dalam bahasa tengene riwayat-riwayat, beliau tuh makan dari hasil tangannya sendiri. Terus meskipun seorang nabi, ya tetap bekerja, tetap kemudian menghasilkan uang untuk dia hidupnya dan keluarganya. Meskipun nabi, Nabi Muhammad lagi ngaten. Nabi Muhammad yang pasar, itu biasa. Nabi Muhammad yang pasar itu biasa. Terus senawasa kok jangankan non soal ini nabi ya, sebaik-baik contoh ini kan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Niku cuma makan dari hasil keringatnya kok. Makanya kemudian Nabi betul-betul meminta kepada umatnya itu ya untuk bekerja, senawasa seorang yang alim ya tetap kemudian sebaik-baiknya adalah mengambil makan dari hasil kerjanya. Nah ini karena hal seperti ini makanya ulama-ulama dulu, Imam Abu Hanifah napa dodolan klambi Pak. Imam Abu Hanifah niku para ulama sebesar niku dodolan klambi. Terus subhanallah niku sunahipun nabi-nabi yang terdahulu Quran, termasuk Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Zakaria ini nabi sebagai tukang kayu. Nah, subhanallah. Lalu kemudian sekarang contoh yang dimaksud rahmat yang dimaksudkan Allah yang diberitahukan kepada Rasulullah niku nopo? Dan rahmat yang dimaksudkan adalah rahmatnya Allah berkaitan dengan kemutlakan kudrohnya, kemampuan Allah yang tidak ada bandingnya. Nopo niku? Lah Nabi Zakaria niku lah ampun sepuh. Yuswanipun sampun sepuh, ingkang estri disebut sudah tidak bisa mampu melahirkan.
Tapi kemudian memohon kepada Allah supaya diberi momongan. Jauh nggih. Hukumnya secara umum sing jenenge sebab ada akibat. Kalau panjenengan sami bisa kemudian punya putra, niku kan berproses antara suami dan istri, gitu. Dan saat ini nyuwun sewu kan, dan ada proses walaupun sekarang tuh prosesnya macam-macam. Saat ini enten istilah kok tiang dangu mboten gadah momongan, ada sekarang model namanya apa nama insemnas insem napa sih? Insem ini apa Bu? Wis pokoke kuwi lah pokoke sekarang jenenge. Lah niku terus lho nggih, kula niku diceritani. Misale preksa, dilalah ingkang kakung niku wonten sing preksa niku nyun sewu niki kan pun dewasa sedanten to nggih. Spermane niku mboten bergerak, mboten enten sing bergerak. Padahal jumlahnya niku jutaan. Dados sperma yang laki-laki niku ketika dilihat, dicek. Mbah biar ceknya kurang nggak ngerti pokoknya secara teknologi niku mboten enten sing bergerak. Akhirnya kemudian disuntik hormon yang laki-laki. Disuntik hormon terus selanjutnya subhanallah niku bergerak. Lah sing digoleki kanggo biar supaya dapat apa namanya cepat dapat momongan itu dari sperma itu digoleki sing aktif, Pak. Digoleki sing mlayune bianter wae ngono. Digoleki siji, dijupuk siji. Lah dijupuk siji niku dipasno kalih sing istri niku pas posisi pun mateng ovariumipun. Terus disuntikno. Njenengan pun takok kula nyuntike piye kula mboten ngerti. Disuntikno mlebu des ngaten niku. Ukuran menungso, ukuran sebab akibat niku langsung sedadi. Wong jenenge ovum kalih niki ovarium mlebu mateng kok persis kok plek ngaten. Ukuran menungso, cara menungso niku dadi. Tapi subhanallah. Niku lho 10 wong niku kadang sing dadi niku siji. Bahkan enten sing mboten dadi. Maksudipun apa? Allah niku yang maha berkehendak. Menungso niku namung ikhtiar. Nah, ada sebab-sebab yang menjadikan kemudian proses bisa melalui proses seperti ini. Tapi proses antara suami istri namanya sperma dengan ovum. Ini yang kemudian umum secara sunatullahnya. Tapi kalau nggih gumunuk kadang-kadang. Wong sing resmi-resmi subhanallah. Wis nikah diuji kalih Gusti Allah, mboten gadah putra. Tapi naudzubillah. Sing jajal-jajalan ora suami istri itu dadi kok, Pak. Kula iki gumun kadang-kadang. Ya Allah, Gusti Allah iki ujian iki lho. Kok ya kadang-kadang gathuk kula niku. Kalau aku ya Allah, ya Allah. Wadah ngono kuwi lagi pisan jere ngono kuwi dadi jere. Sampai kula ni subhanallah wong nek nguji Gusti Allah niku ujian subhanallah, masyaallah. Jadi memang semuanya memang ujian. Nah, tapi Allah memberikan contoh kemahakuasaannya Allah. Contohnya pun apa? Tanpa proses suami istri niku bisa jadi. Contohnya pun siapa? Ibunda Maryam alaihissalam yang terlahir tidak melalui proses dengan bapak. Tapi Nabi Zakaria ini prosesnya melalui suami istri. Nah, beliau tahu persis, makanya nanti kalau sampai akan tengriki bagaimana Al-Quran menggunakan bahasa yang sangat detail sekali. Menggunakan bahasa fahabli. Anugerahilah aku. Terus kalau dalam bahasanya niku menggunakan kata wahaba niku anugerah. Nek bahasanya ulama ngaten. Wahaba niku anugerah niku kalau wahaba niku bisa diberikan bisa tidak, itu satu. Yang kedua tidak pernah menuntut ada balasan, niku namanya hibah. Cara misalnya pun makanya hutang negara Republik Indonesia berang triliun katanya. Terus kemudian Indonesia mendapatkan hibah. Hibah niku nek cara ngaten hibah niku tidak ada konsekuensi-konsekuensi lain. Niku hibah. Walaupun jarine kanca-kanca kula nek hibah dari negara lain kuwi
bahasa halusnya utang. Utang ya aslinya ya enek bungane tapi cilik. Ya terus kanca kula ngaten, mosok ngono. Aku ora paham ngono. Tapi secara umum sing jenenge hibah, misalipun nggih suami istri memberikan hibah kepada orang lain, bukan kepada anaknya. Boleh, tapi maksimal sepertiga. Ndak bisa kemudian kabeh donya ini mboten saged karena ada hak warisnya. Hibah niku hanya boleh diberikan sepertiga mawon. Niki contoh, ndak ada konsekuensi, ya oleh dimana hibah. Nah itu kata menggunakan kata wahaba, niku beda. Makanya Nabi Zakaria ketika berdoa mohon kepada Allah tahu persis. Niki anugerah jenengan Gusti, umpama jenengan kasih nggih. Alhamdulillah, kalau tidak diberi ya itu memang sudah keputusan jenengan. Nah apa yang ingin saya sampaikan juga, ini persis seperti yang disampaikan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi. Jadi tolaqatu qudratillah, kemutlakan kekuasaan Allah, maha kuasanya Allah itu di luar sebab akibat. Ada ibunda Maryam yang tidak melalui proses suami istri itu bisa melahirkan, termasuk Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika kemudian dimasukkan ke api unggun besar itu kan keluar dengan tidak merasakan ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim, kan adem neng jero niku adem. Sing jenenge geni niku sunatullahipun niku panas. Tapi untuk Allah bisa dijadikan dingin. Makanya Nabi Ibrahim mboten kepanasan. Lah waktu itu kenapa kok gak udan? Kan dimasukkan ke api. Kenapa kok kemudian tidak pakai hujan? Kalau pakai hujan selesai mati misalipun. Kalau pakai hujan, orang-orang yang memusuhi Nabi Ibrahim bisa mengatakan, "Lah ki udan kok." Ya jelas dia iso selamat. Tapi kijek bulat-bulat habis Nabi Ibrahim niku mboten kepanasan, keluar dalam kondisi yang sama sekali tidak terbakar. Ini artinya memberikan contoh, Allah itu di atas sebab akibat. Allah itu di atas sebab-sebab semuanya itu. Allah yang memegangnya. Maka ketika usia sudah sepuh Nabi Zakaria memohon kepada itu, dia tahu diri sebenarnya. Makanya nyun sewu di sini dijelaskan ngaten doanya, idnada rabbahu nidaan khafiyya. Nada niku sebenarnya memanggil, Pak. Loh Allah niku apa jauh kok harus dipanggil? Boten, Allah itu dekat. Maka dimaknai nada ini adalah doa. Doa Nabi Zakaria nidaan khafiyah dengan suara lirih. Lah kenapa kok dengan suara lirih? Kata ulama ada pendapat dua minimal dalam tafsir Ibnu Katsir. Beliau niku corongaten ketika berdoa dengan suara lirih. Niku kan wong usiaku ki wis tuwek. Corongaten disebutkan dalam Al-Qur'an tadi itu tulangnya sudah wis lemah. Rambutnya sudah beruban. Kan indikator tiang niku sepuh, niku gampang, niku kan satu. Kalau wong nek ngene tiang-tiang kan biasa wong balung tuwek cah yang kaya ngene iki kan nggih ngaten nggih oleh balung tuwek. Lah sing nomor kalih tanda-tanda sudah sepuh kan paling gampang napa? Uban. Dan ini disebutkan dalam Al-Qur'an, wong sedanten niku rambut kula pun putih, bahasane Nabi Zakaria. Lah tulang kula niku pun rapuh. Subhanallah wong nek enten sepuh niku subhanallah, kabeh niku lara, napa-napa lara. Termasuk kula enggak ada pernah mbah sakniki tasik sugeng, menawi usia mungkin hampir 100 tenggene kali tidu. Niku sakniki niku Pak subhanallah, nek ngene putra niku, aku kok gak mati-mati to yo. Lah bolone niku mun kapundhut sedanten. Tibake wong niku nek pun sepuh, mboten mati-mati nggih kesel lho, Pak. Lah wong ndonga, ya Allah muga-muga panjang usia, ya Allah kek dawa tenan jenengan, kesel Pak ternyata. Walane subhanallah, terus Kanjeng Nabi lak sederhana, wong sing apik kuwi, wong sing usianya panjang tapi amal kebaikannya juga banyak. Tapi juga kalau umurnya pendek, kebaikannya banyak kan bagus. Dadi ampun jenengan aku muga-muga umurku dawa. Wis pun nek kula wis karepe Gusti Allah. Pokoke nek Gusti Allah maringi dawa umure muga-muga nggih amale nggih kathah. Nek diparingi umur pendek nggih amalipun nyekapi. Artosipun amal juga bagus. Wong kula panjenengan saya mboten enten sing ngertos.
Lek duwa tiba ya suwe-suwe kesel sewu. Kados dene wong bal-balan niku lho, umpama mboten enten waktune. Tidak ada waktu 45 menit. Kon main terus, suwe-suwe ya lempok kabeh. Sing lempok wis ndangkul-gulno ngono kan ngaten ya. Ini contoh mawon. Nah, ketika beliau mengatakan nada rabbahu nidaan khafiyah, alasan yang pertama karena beliau itu sudah sepuh, bojone niku akhiron niku cara ngaten wis mboten mungkin bisa melahirkan. Niku kan mboten lumrahe tiyang. Wong jaluk kok di posisi wis sepuh. Akhirnya beliau melirihkan suaranya. Tapi ada yang kemudian kedua berpendapat bahwa ketika Nabi Zakaria niku berdoa dengan suara lirih, niku disebabkan karena dia posisinya niku kalih ashabi niku konco-koncone, ada yang berpendapat murid-muridnya. Lah murid-muridnya itu sedang tidur, Nabi Zakaria memohon kepada Allah dengan suara yang lirih supaya tidak mengganggu yang lainnya. Kila ada yang berpendapat pasti malam. Makanya munajat disebut munajat kepada Allah itu berkata kepada Allah dengan suara yang lirih. Menurut pendapat ulama, orang bermunajat yang dimaksud adalah sholat witir. Enten sing berpendapat sholat witir atau gambaran umumipun sholat tahajud. Ketemu malih kali sholat tahajud. Jadi kalau mau berkholwat kepada Allah di malam hari nyuwun kalih Gusti Allah dan dikabulkan oleh Allah, maka posisinya munajat dengan suara yang lirih di malam hari. Ada yang berpendapat di waktu sholat witir, atau bahasa yang lain adalah di waktu sholat tahajud. Karena kholwat kanjeng Nabi Muhammad SAW itu adalah ketika sholat malam. Terus nyun sewu kanjeng Nabi niku kan sakderengipun diangkat menjadi Nabi, kanjeng Nabi niku biasa berkholwat menyendiri Pak. Di mana? Di Gua Hira. Niku pun menikah loh kali Siti Khadijah. Niku nggawa bekal. Niku kanjeng Nabi niku betul bekal teng Gua Hira. Terus merenung terhadap dirinya, terhadap masyarakatnya, ngawasi Ka'bah ki piye. Hingga akhirnya kemudian turunlah ayat Al-Qur'an. Beliau itu mendapatkan wahyu. Yang pertama kali kan melalui mimpi seperti kilatan subuh atau kilatan sinar. Lalu kemudian kanjeng keluarlah ayat yang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, digwekep ngaten niku sampai tidak bisa bernapas kanjeng Nabi. Saking wedine kanjeng Nabi pulang, akhirnya kata-kata yang sangat populer, zammiluni zammiluni zammiluni, selimuti aku selimuti aku selimuti aku. Lah Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, subhanallah, tidak ada yang bisa menggantikan Siti Khadijah. Beliau menguatkan kanjeng Nabi, jenengan niku tiyang sae, jenengan nggih silaturahim kalih tiang-tiang, mboten mungkin niku Tuhan yang jenengan niku membuat keburukan maring jenengan. Terus dijak tenggene Warokoh bin Naufal. Warokoh bin Naufal niku pendeta, tapi pendeta tasik teng agama yang lurus. Karena dia membaca kitab-kitab dahulu. Dilihat dari ciri-ciri yang dialami Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad ini adalah seorang nabi, mendapatkan wahyu dari Allah. Nah, setelah kemudian Nabi Muhammad itu diangkat menjadi seorang nabi, apakah kholwate kanjeng Nabi niku diteruskan? Memang tidak diteruskan di Gua Hira, tapi menurut Syekh Ramadan Al-Buti dilanjutkan oleh beliau di rumah dengan sholat malam, berkholwate kanjeng Nabi. Maka mengapa Nabi Muhammad mewajibkan dirinya untuk sholat malam tahajud? Jadi tetap berkholwat kepada Allah karena menghadapi masalah yang berat. Kula ulangi malih niki bola bali. Nek jenengan pikantuk masalah sing paling abot berat, maka yang terbaik adalah bangun di sepertiga malam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, meniru Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula lanjutaken sekedhik. Walam akun bidu'aika rabbi syakiya. Niki unik. Nek ndonga ngaten. Iki kaya kados-kados kaya dene Abu Nawas. Lah Abu Nawas kan Gusti kula niki dosane kathah, tapi kula nggih mboten kuat neraka. Kan kelucu Abu Nawas ini. Lah nek Nabi Zakaria, Rabbi inni wahanal abdu minni wasta'ala ra'su saiba. Kula niku pun sepuh, tulang-tulang mboten kuat malih, wis pokoke terus semua sudah beruban. Tapi walam akun bitu aga rabbi syakiya. Tapi selama ini ya Allah,
doa kula Pak teng jenengan itu selalu dikabulkan. Halus sih ngaten. Tapi kula niku mboten nate ndonga kecuali jenengan kabulkan Gusti. Kan ngaten niki subhanallah. Dados niki bahasa-bahasa yang subhanallah bahasa-bahasa yang halus sekali. Nah, akhirnya kemudian dikabulkan oleh Allah pikantuk naminipun kan Yahya. Nah, tapi niki kenapa kok harus meminta di usia yang sepuh itu? Yarisuni wa yarisu min ali Yaqub wa ja'alu rabbi radhiya. Dados piyambake niku alasanipun takut kalau di sini di dalam ayat Al-Qur'an itu yang pertama beliau mengatakan wa inni khiftul mawaliya, ada yang membaca mawali. Ada yang membaca khaffat. Tapi mayoritas para ulama ahli qiraah membacanya wa inni khiftu, sungguh aku takut generasi-generasi yang di belakangku. Takut tidak punya generasi. Wa kanat imraati akhira. Sementara istri saya ini sudah tidak bisa melahirkan. Fahab li miladunka waliya. Maka anugerahilah aku seorang penerus. Apa? Yarisuni wa yarisu min ali Yaqub. Untuk mewariskan estafet kenabian. Dados kata ulama, nyuwun sewu, ketika Nabi Zakaria niku nyuwun putra tinggal Gusti Allah, bukan karena untuk maslahat duniawi. Ora kok mergo, nyuwun sewu, ora kok mergo njogo donyane. Lalu nyuwunipun putra laki-laki yang namanya kenabian itu dibawa oleh laki-laki. Ketika minta anak laki-laki itu tidak ada niat sama sekali yang maslahat duniawi, tapi maslahatnya maslahat akhirat melanjutkan kenabian. Karena nabi-nabi itu tidak mewariskan harta. Faktanya nopo? Nabi Muhammad mengatakan kalau semua harta yang ditinggalkan itu sedekah. Nabi Zakaria tukang kayu, tidak punya harta kekayaan yang banyak. Terus yang dimintakan oleh mulane kula niku dinasihati kali. Ada dua teman yang menasihati saya. Anak kula kan wedok kabeh, tapi terus ngene, ora usah njaluk anak lanang. Kowe ngerti, Pak? Diceritani kalih kanca kula. Aku duwe anak lanang. Njaluk mbiyen karo Gusti Allah. Dicoba karo Gusti Allah. Abot gak karuan. Anak ini ku ngalah-ngalahi anak wedok, Bu. Oleh blonjo lho ngalah-ngalahi wong wedok. Angger wulan iki sampe pindah sekolahipun ping 3. Jadi wis to tak kan wis to wis ora usah njaluk anak lanang. Wis ora usah njaluk anak. Lah kanca kula nggih kiai. Terakhir anake laki-laki niku nek cerita kula. Kangge gadah pesantren. Nggih jane niate nggih sae, tapi terus napa? Diuji kalih Gusti Allah abot. Wis to pokoke sing dipari Gusti Allah tomponen wae. Ora usah njaluk lanang, ora usah njaluk lanang. Wis to sing dipari Gusti Allah kuwi apik. Nek gak ngono awakmu dicoba abot gak karuan. Kula pikir ya wis nek ngono wis pokoke sing diparingi Gusti Allah anggap apik ngaten mawon. Nah niki yang terakhir dados maknanipun apa yang kita minta dari Allah niku harus kita niatkan untuk akhirat kita. Jenengan kok nyuwun sugih niku niataken sugih jenengan niku dadosaken amal untuk besok ke akhirat. Oleh ampun dimaknani kok sugih supaya iso bahagian donya niku rugi. Pengen duwe anak lanang jenengan dongakno, tapi jenengan nyuwun niku harus diniatkan untuk akhirat. Ngaten. Pengen putra nggih ngaten, untuk diniatkan akhirat. Karena nanti akan menjadi justru ujian yang berat sekali ke diri kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri khususnya. Monggo kita tutupkan wawasan istighfar 3 kali. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah.